Halo semua, kita akan bahas materi terkait dengan bagaimana caranya membuat bukti memorial khususnya untuk bagian depresiasi. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat jurnal memorial tersebut untuk di bagian depresiasi? Untuk tahu lebih lanjutnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di bagian bukti memorial, khususnya untuk didepresiasi, kita akan mempelajari beberapa hal. Di sini kita akan belajar terkait dengan satu, yaitu tujuan pembelajarannya, apa sih yang dimaksud dengan bukti memorial, baik dari segi definisi dan tujuannya. Lalu yang kedua adalah depresiasi, untuk jurnalnya, bagaimana cara membuat jurnal depresiasi dan penyajiannya di dalam bukti memorial. Lalu kemudian yang ketiga adalah posting jurnal memorial. Jadi caranya bagaimana sih memposting bukti memorial yang sudah dibuat jurnalnya, lalu kemudian diposting ke dalam bagian jurnal khususnya untuk di bagian jurnal memorial. Nah, setelah jurnal khusus ini di tahap ini diselesaikan, selanjutnya adalah ke bagian rekapitulasi biaya. Jadi, kita akan memposting jurnal khususnya untuk di bagian jurnal memorial ke bagian rekapitulasi biaya dan memberikan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi hari ini itu apa sih? Oke, jadi teman-teman perlu ingat kembali, bukti memorial ini sebenarnya adalah merupakan transaksi yang terjadi di dalam PT Jogja Farm yang berada di luar transaksi terkait dengan penjualan, lalu kemudian ada pembelian, ada bukti kas masuk atau pelunasan terkait dengan piutang, lalu kemudian ada bukti kas keluar terkait dengan apa saja yang dibutuhkan untuk membiayai operasional, lalu ada terkait dengan bukti pemakaian barang dagang atau pemakaian persediaan yang digunakan untuk operasional di dalam PT Jogja Farm. Jadi, bukti memorial itu sebenarnya apa? Nah, bukti memorial ini sebenarnya adalah khusus untuk mencatat hal-hal terkait dengan penyusutan, lalu ada di pencatatan biaya bunga, lalu nanti akan ada terkait dengan mencatat harga pokok, dan bagaimana penutupan di dalam akun laba rugi. Nah, bukti memorial ini pun juga nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun jurnal memorial atau jurnal khusus terkait dengan jurnal memorial yang ada nanti di buku 3. Nah, selanjutnya di dalam membuat sebuah jurnal memorial khususnya untuk bagian jurnal depresiasi. Jadi, sebenarnya jurnal depresiasi ini digunakan untuk apa sih? Untuk mencatat berapa banyak penyusutan dari gedung, tanah, terus kemudian peralatan-peralatan tersebut setelah dipakai di operasional, bagaimana berapa banyak penyusutannya. Jadi kalau nanti mau dijual kembali, tentunya harus dikurangi dengan biaya depresiasi. Nah, tentunya untuk mencatat jurnal depresiasi ini adalah jurnalnya yang pertama di bagian debit itu adalah biaya depresiasi, sedangkan di bagian kredit adalah akumulasi dari depresiasi. Sebagai ilustrasi, teman-teman di sini ada yang namanya bagian untuk mencatat penyusutan gedung. Jadi, jurnalnya adalah biaya depresiasi gedung untuk di sisi debit, sedangkan di sisi kredit adalah akumulasi depresiasi gedung. Nah, sebagai ilustrasi lagi, teman-teman, saya mengambil contoh dari buku 2 di kaitannya dengan bukti memorial nomor 1, yaitu ada di halaman 68, di mana di sini diberikan ada keterangan bahwa bukti memorial nomor 1 ini di tanggal 31 Januari tahun 2017 memiliki transaksi yaitu pembebanan biaya depresiasi bulan Januari dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang akan dibebankan biaya depresiasinya sebesar 4,5 juta. Nah, rinciannya di sini untuk biaya depresiasi ada penyusutan gedung, penyusutan mebel dan peralatan kantor, lalu ada penyusutan kendaraan, dan yang terakhir adalah penyusutan tanaman murbe. Jadi, tipsnya apa sih teman-teman sebelum kita lanjut untuk menjawab soal tadi bukti memorial nomor 1? Tipsnya adalah teman-teman harus memperhatikan dengan baik-baik soal yang dimaksud dari setiap transaksi. Yang kedua, teman-teman diminta juga untuk memperhatikan informasi yang ada di buku 1, bagaimana tipsnya untuk mencari terkait dengan nomor akun induk, dan yang kedua, teman-teman juga diminta untuk
mencari informasi di buku 1 untuk mencari nomor akun pembantunya. Kita ambil satu contoh, yaitu bagian penyusutan gedung, di mana tadi teman-teman sudah saya jelaskan bahwa jurnal untuk penyusutan gedung ini adalah di bagian sisi debit, yaitu biaya depresiasi penyusutan gedung. Lalu di bagian sisi kredit adalah akumulasi depresiasi bangunan. Jadi, bangunan di sini bisa disamakan dengan gedung ya teman-teman. Nah, berarti kita tugasnya sekarang mencari dulu di bagian sisi debit, yaitu di mana biaya depresiasi penyusutan gedung, nomor akun induknya, ini posisinya ada di mana ya? Coba kita cek. Dari halaman 40 di buku 1, apakah ada untuk bagian biaya penyusutan gedung atau biaya depresiasi gedung? Ternyata ada teman-teman, yaitu di posisi biaya overhead sesungguhnya yang terjadi di seksi umum. Di bagian seksi umum ini diberikan keterangan bahwa terdapat biaya mulai dari biaya bahan bakar mesin, biaya listrik, biaya air, biaya depresiasi gedung dan perkantoran, lalu biaya pemeliharaan gedung. Berarti posisinya di sini sisi debit nomor akunnya berapa? Yaitu 532. Nah, apakah dari biaya depresiasi ini punya akun pembantunya, atau biaya depresiasi gedung ini punya akun pembantunya? Nah, tentunya kita harus mencari lebih dahulu teman-teman, apakah ada akun pembantu biaya untuk bagian penyusutan gedung. Nah, teman-teman bisa ngecek di halaman 46 buku 1 sampai halaman 48, di mana untuk penyusutan gedung ternyata ada teman-teman akun pembantu biayanya, yaitu berapa? 55, sehingga kalau dituliskan menjadi 532.55. Nah, sekarang kalau sudah paham di bagian sisi debit, kita pindah ke sisi kredit ya teman-teman. Di bagian sisi kredit, ini akan mencari terkait dengan akumulasi depresiasi bangunan. Dan tentunya untuk bagian akumulasi depresiasi bangunan, ini nomor akunnya berapa? Coba kita cek akumulasi. Itu ternyata informasi akumulasi ada di bagian buku 1, halaman 31 hingga halaman 32. Jadi, untuk akumulasi depresiasi gedung, ini posisinya ada di bagian nomor akunnya adalah 172. Nah, jadi pertanyaan, apakah punya akun pembantu untuk bagian persediaan tersebut atau di bagian akumulasi? Oke, kita coba cek ya teman-teman. Ternyata untuk di bagian akun pembantu aktiva itu kita bisa cek di halaman 44 hingga 45, ternyata untuk akumulasi depresiasi bangunan itu tidak memiliki akun pembantu. Ya, untuk ilustrasi kedua di sini sama teman-teman. Hanya yang membedakan adalah penyusutannya yang terjadi di bagian seksi perkebunan kah, atau seksi sericulture kah, atau di bagian persiapan. Nah, selanjutnya di mana transaksi di nomor 2 dari bukti memorial ini pembebanan biaya depresiasinya terjadi 1,172. Nah, berarti rinciannya sebagai berikut ya teman-teman. Ada penyusutan peralatan perkebunan, penyusutan peralatan peternakan di seksi persiapan, dan di seksi serikat. Ini saya akan mengambil contoh untuk mencatat penyusutan peralatan peternakan di seksi sericulture. Nah, tadi seperti yang teman-teman ingat bahwa untuk di bagian jurnalnya, ini di sisi debit, yaitu adalah biaya depresiasi penyusutan peralatan peternakan di seksi sericulture, sedangkan di sisi kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan peternakan. Nah, teman-teman di sini harus mencari nomor akunnya dari setiap keterangan yang ada di jurnal bagian sisi debit maupun sisi kredit. Nah, untuk di bagian biaya depresiasi penyusutan peralatan peternakan, ternyata nomor akunnya adalah berapa teman-teman? Coba kita cek ya. Nah, ternyata untuk di bagian seksi sericulture itu terjadi di bagian nomor akun 542, sehingga berarti biaya overhead sesungguhnya untuk seksi sericulture ini keterangannya apa? Yaitu keterangannya adalah biaya overhead sesungguhnya yang terjadi di seksi sericulture seperti disinfektan, pengapuran ulat besar,
sarangan kokon, rak ulat, sasak bagor, kapur, formalin, arang, penyusutan peralatan seksi sericulture, dan jaga malam. Nah, berarti di sini nomor akunnya berapa kalau kayak gitu? Yaitu 542. Nah, ingat teman-teman, nomor akun 542 ini belum akun pembantunya. Akun pembantu biaya penyusutan peralatan peternakan di seksi sericulture berapa? Yaitu adalah nomornya, kita cari lagi ya teman-teman di halaman 46 sampai 48, yaitu nomor akun pembantunya adalah 54. Sehingga kalau ditulis menjadi 542.50, kita akan pindahkan ke bagian jurnal khusus untuk jurnal memorial. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Tadi ada keterangan bahwa di transaksi nomor 1 itu ada penyusutan gedung, penyusutan mebel, terus ada kendaraan dan tanaman murbe. Nah, saya hanya mengambil contoh salah satu ya teman-teman. Jadi, untuk di bagian sisi debit, tadi kita sudah dapat angkanya 532.55. Ini 55 ya teman-teman. Yaitu 1,2. Sedangkan sisi kreditnya adalah 172. Nomor akun 172 yaitu sejumlah 1,2 juga. Nah, sama halnya dengan di nomor 2, bukti memorial nomor 2, setelah tadi jurnalnya di buku 2, kalau diposting ke dalam jurnal khusus di bagian jurnal memorial, ini nomor akunnya adalah untuk penyusutan peralatan di bagian seksi sericulture, yaitu 542.54 di bagian sisi debit. Sedangkan di bagian sisi kredit, yaitu nomor akunnya 174 sejumlah 591.600. Nah, selanjutnya kalau dipindahkan dari jurnal khusus untuk bagian jurnal memorial ke rekapitulasi biaya bagaimana? Jadi, teman-teman mempostingnya satu persatu ya. Di sini untuk biaya pemeliharaan gedung itu ternyata kan tadi terjadi di bagian nomor akun 532 atau di bagian seksi umum, sehingga angkanya menjadi 100.295. Sedangkan tadi contoh yang kedua adalah penyusutan peralatan peternakan, itu ternyata terjadi di seksi sericulture yaitu 591.600. Sehingga angka ini kalau sudah diisi bagian sisi kanan dipindahkan ke bagian kolom jumlah juga teman-teman. Jadi masing-masing akun harap dijumlah ke sisi sebelah kiri. Jadi kesimpulannya apa sih setelah kita belajar hari ini? Teman-teman mendapatkan informasi pengetahuan mulai dari bagaimana caranya membuat jurnal untuk bagian transaksi bukti memorial khususnya untuk di bagian depresiasi. Yang kedua, yaitu teman-teman mengetahui bagaimana caranya untuk melanjutkan membuat setelah dari jurnal memorial selesai, ini mau diapakan? Nah, teman-teman harus mempostingnya ke dalam bagian jurnal khusus untuk bagian jurnal memorial. Caranya tadi ya sudah saya sebutkan. Dan yang ketiga, setelah jurnal memorial ini selesai, kita lanjut kemana? Yaitu ke bagian rekapitulasi biaya. Demikian pembahasan dari topik terkait dengan bukti memorial khususnya untuk membuat bagian depresiasi. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa.